Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, Bapak absen dulu ya. Ini Bapak absennya, Bapak screenshot biar lebih cepat. Oke, silakan on cam terlebih dahulu. Oke, bisa senyum dulu. Yuk. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Kita mulai pelajarannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan eksponen. Oke, sebelum masuk ke materi pertidaksamaan eksponen, ini ada materi prasyarat terlebih dahulu, yaitu mengenai pertidaksamaan kuadrat. Nah, sudah dipelajari materi pertidaksamaan kuadrat yang Bapak berikan kemarin? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sambil mengingat, coba perhatikan soal berikut. Bagaimana menyelesaikan bentuk pertidaksamaan kuadrat berikut? X kuadrat ditambah 2x dikurangi 14 lebih dari 0. Oke. Ada yang bisa? Coba silakan. Silakan, nanti Bapak tuliskan di slide-nya. X kuadrat ditambah 5x dikurangi 14 lebih dari 0. Ayo, siapa yang mau mencoba? Halo? Oke, Bapak panggil ya. Saya, Pak. Akila ya? Ya. Ya, Akila coba. X kuadrat ditambah 5x dikurangi 14 lebih dari 0. Terus diapakan ini? Difaktorin. Nah, difaktorin. Hasil pemfaktorannya berapa? X min 2. X min 2. X min 2. Ya. Kemudian? Yang satunya X plus min 5. Min 7. Min 7. X min 2 yang satunya? Enggak, Deng, Pak. X plus 2. X plus 2. Jadi, X min 7. X plus 2 atau X min 2? X plus 2. Coba diperhatikan, ini kan tandanya positif 5x, berarti? Kirain min 5x, Pak. Jadi X min 2 sama X plus 7. X min 2 dan X plus 7, oke betul. X plus 7. X min 2, X plus 7 lebih dari 0. Ya. Oke, setelah itu, membuat 0 untuk ruas kiri pertidaksamaan tersebut adalah X sama dengan? 2 sama X min 7. Sama dengan min 7. 2 atau? X sama dengan min 7. Sama dengan negatif 7, betul. Nah, sekarang kita buat diagram garisnya. Ya. Negatif 7 Negatif 7. dan Positif 2. oke, ini bulatannya bolong atau terisi penuh?
Bo- Bolong ya, ya, karena tidak ada sama dengannya, jadi bolong. ya. Oke. Ini positif yang 0, enggak, Ding. Yang mana? Yang sebelah yang kurang sebelah dari sini. negatif 7? Ya, Positif itu atau positif. Positif atau negatif? Positif ya. Positif. Ya, Kalau antara negatif 7 sampai 2, positif atau negatif. negatif. Terus kalau yang lebih dari 2, Positif. positif. Oke. Yang diambil daerah yang mana? Yang positif atau yang negatif? Yang positif. Positif, betul. Karena di soal itu yang dicari lebih dari 0 ya. Jadi kita tafsir yang positif. Maka diperoleh himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah X min 7 atau X sama X, dengan X min dimana, 7. bukan sama dengan ya. X di mana X kurang dari Oh iya, kurang dari min 7 atau X X lebih dari 2. lebih dari 2. Oke, betul. Oke, ini dibacanya X di mana X kurang dari 7 atau X lebih dari 2. Coba Akila diulang. Dibaca ulang. X di mana X kurang dari 7 atau X lebih dari 2. Kurang dari negatif 7 ya. 7. Iya. Ya. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Atau ada yang ditanyakan? Oke, sudah paham semua ya? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi pertidaksamaan eksponen. Nah, pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan yang eksponennya mengandung perubahan X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung perubahan X. Nah, penyelesaian pertidaksamaan eksponen tersebut dapat dikerjakan dengan menggunakan sifat fungsi monoton naik dan sifat fungsi monoton turun pada fungsi-fungsi eksponen yang baku. Nah, kita lihat di tabel berikut ini bahwa ada 2 sifat fungsi eksponen. Yang pertama yaitu monoton naik dan yang kedua yaitu monoton turun. Nah, monoton naik ini ketika nilai A lebih dari 1, sedangkan monoton turunnya ketika nilai A antara 0 sampai 1. Nah, masing-masing sifat fungsi ini memiliki 2 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama nih, jika nilai A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih dari sama dengan Gx. Nah, buktinya, misalkan nih, ada 2 pangkat 3 dan 2 kuadrat. Besar mana 2 pangkat 3 dan 2 kuadrat? Besar yang mana? Antara 2 pangkat 3 dan 2 kuadrat? 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 ya. Berarti lebih dari. Nah, sekarang lihat pangkatnya. Pangkatnya 3 dan 2. 3 dan 2 lebih besar yang mana? 3. Besar 3. Tandanya tetap ya. Tadi lebih dari, ini juga tetap lebih dari. Untuk nilai A yang lebih dari 1. Ini kan A-nya nilainya 2. 2 itu kan lebih dari 1. Sehingga tandanya tetap. Yaitu lebih dari. Kemungkinan kedua, jika A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka nilai Fx kurang dari sama dengan Gx. Nah, buktinya misalkan nih, ada 3 kuadrat dan 3 pangkat 3. Lebih besar yang mana? 3 pangkat 3. Pangkat 3, Pak. 3 pangkat 3. Oke, berarti tandanya kurang dari ya. Oke, sekarang lihat pangkatnya.
Pangkatnya yaitu 2 dan 3. Lebih besar yang mana? 3. 3. Tandanya sama ya? Ya, Pak. Sama, yaitu kurang dari dan kurang dari. Tidak berubah. Jadi kalau monoton naik hanya lebih dari 1, tandanya besar. Oke, yang kedua, untuk monoton turun hanya nilainya 0 sampai 1. Jika A pangkat fx lebih besar dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Nah, ini tandanya dibalik. Nah, misalkan nih, ada setengah pangkat 4 dan setengah pangkat 5. Besar yang mana? Halo? Besar yang mana? Setengah pangkat 4 dan setengah pangkat 5. Pangkat 4. Setengah pangkat 4, Pak. Ya, setengah pangkat 4 ya. Tandanya berarti lebih dari. Nah, sekarang lihat pangkatnya. 4 dan 5. 4 dan 5 lebih besar yang mana? Yang besar 5. 5. Berarti tandanya kurang dari. Nah, bisa dilihat ya. Tandanya tadi lebih dari berubah menjadi kurang dari. Karena nilai A setengah. Setengah itu antara 0 sampai 1. Jadi dibalik ya tandanya ya. Oke, sekarang yang kedua. Jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx-nya lebih dari sama dengan gx. Nah, ini tandanya juga berubah. Misalkan nih, ada sepertiga pangkat 4 dan sepertiga pangkat 3. Yang mana yang lebih besar? Sepertiga pangkat 3. Oke, sepertiga pangkat 3 ya. Berarti tandanya kurang dari. Nah, sekarang lihat pangkatnya, yaitu 4 dan 3. Besar yang mana? 4. 4. Berarti tandanya lebih dari. Nah, dari sini bisa dilihat ya, tandanya berubah. Karena nilai A-nya yaitu sepertiga. Sepertiga itu antara 0 sampai 1. Oke, sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Insya Allah paham. Oke, bagus. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Oke, di sini ada 3 contoh soal. Mari kita bahas satu persatu. Contoh soal yang pertama. Nah, ini ada akar 5 pangkat x pangkat 3 kurang dari 25 pangkat 3 per 2x kuadrat dikurangi 2x. Nah, langkah awal untuk menyelesaikan ketidaksamaan ini adalah dengan membuat bilangan pokoknya sama. Ini kan masih beda. Akar 5 dengan 25. Nah, sekarang kita buat sama, yaitu diubah menjadi 5. Nah, akar 5 itu adalah 5 pangkat setengah. Sedangkan 25 itu adalah 5 kuadrat. Oke, sehingga diperoleh 5 pangkat x pangkat 3 per 2 kurang dari 5 pangkat 3x kuadrat dikurangi 4x. Nah, dilihat bilangan pokoknya adalah 5. Nah, 5 itu lebih dari 1, maka monoton naik. Karena monoton naik, sehingga tandanya tetap kurang dari. Fx kurang dari Gx. Lalu x pangkat 3 per 2 kurang dari 3x kuadrat dikurangi 4x. Nah, masing-masing ruas kita kalikan 2, sehingga diperoleh x pangkat 3 kurang dari 6x kuadrat dikurangi 8x. Nah, kita buat ruas kanannya menjadi 0, yaitu dikurangi 6x kuadrat 6x kuadrat ditambah dengan 8x. 8x. Oke, sehingga diperoleh x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 8x kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan. X-nya dikeluarkan, jadi x dikalikan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 kurang dari 0. Kita faktorkan kuadratnya ini menjadi x kalikan x dikurangi 4 kalikan x dikurangi 2 kurang dari 0. Oke, setelah itu
kita peroleh pembuat 0 ruas kiri pertidaksamaan di atas adalah ini ya, X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 2, atau X sama dengan 4. Oke, setelah itu kita buat diagram garisnya. Ada 0, kemudian 2, dan 4. Oke. Ini lingkarannya bolong atau terisi penuh? Bolong. Bolong. Bolong ya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Berarti bolong. Iya. Oke, berarti ini kita dapat 4 bagian, yaitu X yang kurang dari 0, terus antara 0 sampai 2, antara 2 sampai 4, dan lebih dari 4. Oke. Kita telah satu-satu untuk yang X yang kurang dari 0. Misal kita ambil negatif 1 ya. Negatif 1 kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Berarti negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 dikurangi 4. Negatif 5. Kemudian dikalikan lagi dengan negatif 1 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 3. Oke, hasilnya adalah negatif 1 dikalikan negatif 5 dikalikan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 15. Nah, sudah diperoleh negatif 15. Berarti untuk X yang kurang dari 0 itu hasilnya negatif. Kemudian antara 0 sampai 2, hasilnya positif atau negatif? Positif. Coba Mirlando, coba positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, oke betul. Kemudian antara 2 sampai 4, positif atau Minus, negatif? Pak. Negatif. Positif, Pak. Negatif. Negatif, Pak. Yo, positif atau negatif? Negatif. Negatif, Pak. Negatif. Negatif ya? Negatif. Ya, negatif. Negatif. Kemudian yang lebih dari Negatif. 4, positif atau negatif? Positif. 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 Oke, betul. Nah, di soal ini yang dicari adalah yang kurang dari 0. Maka yang diarsir adalah yang bertanda negatif. Oke. Ini dan ini. Oke, jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X di mana X kurang dari 0 atau 2 kurang dari X kurang dari 4. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. Ya, perhatikan. Ada setengah pangkat X plus 2 lebih dari 1/8 pangkat 2X plus 4. Sama seperti tadi, kita harus menyamakan dulu bilangan pokoknya. Ini ada setengah dan 1/8. Kita ubah dulu menjadi setengah semua. Diperoleh setengah pangkat X plus 2 lebih dari 1/8 ini kan setengah pangkat 3. Jadi setengah pangkat 3 dikalikan, dipangkatkan lagi 2X plus 4. Sehingga diperoleh setengah pangkat X plus 2 lebih dari setengah pangkat 6X plus 12. Nah, kita lihat di sini. Setengah ini nilainya antara 0 sampai 1. Maka setengah ini termasuk monoton turun. Karena nilai A-nya antara 0 sampai 1, yaitu setengah. Nah, karena monoton turun, maka tandanya dibalik. Yang tadinya lebih dari, jadi kurang dari. Sehingga diperoleh X plus 2 kurang dari
6x plus 12. Nah, masing-masing ruas kita kurangkan 6x. Dikurangkan 6x. Nah, sehingga diperoleh negatif 5x tambah 2 kurang dari 12. Kemudian masing-masing ruas kita kurangkan 2. Nah, diperoleh 5x kurang dari 10. Kemudian masing-masing ruas kita kalikan negatif 1. Nah, apabila dikalikan negatif, maka tandanya ini berubah lagi. Yang tadinya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Sehingga diperoleh 5x lebih dari negatif 10. X lebih dari negatif 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan di atas adalah X, di mana X lebih dari negatif 2. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, paham ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Ini ada bentuk 2 pangkat 2x dikurangi 10 kali 2 pangkat x ditambah 16 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bentuknya mirip dengan persamaan eksponen tipe 7 kemarin. Namun, ini bentuknya pertidaksamaan. Nah, sama kita ubah supaya menjadi bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk Y. Itu 2x dipangkatkan 2 dikurangi 10 kalikan 2 pangkat x tambah 16 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita misalkan 2 pangkat x itu adalah y. Maka pertidaksamaan di atas tersebut, pertidaksamaan ini dapat ditulis menjadi y kuadrat dikurangi 10y ditambah 16 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, diperoleh y dikurangi 2 dikalikan y dikurangi 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, pembuat 0 ruas kiri, pertidaksamaan di atas adalah y-2 sama dengan 0, maka y sama dengan 2. Y dikurangi 8 sama dengan 0, maka y sama dengan 8. Oke, kemudian kita buat garis bilangannya, sama seperti tadi. Y-nya 2 dan 8. Oke. Lingkarannya terbuka bolong atau tertutup rapat? Tertutup rapat. Ya, tertutup ya. Karena itu ada tanda sama dengannya, jadi tertutup. Oke, untuk Y yang kurang dari 2, positif atau negatif? Positif. Positif atau negatif? Yang kurang dari 2? Positif. 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 Pak. Ya. Kemudian antara 2 sampai 8, positif atau negatif? Minus, Pak. Ya, Negatif. negatif. Yang lebih dari Negatif. Yang lebih dari Positif. 8? Positif. 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 Oke, betul. Oke, berarti yang diarsir yang positif atau yang negatif? Yang positif. Yang positif. Betul, karena di soal itu yang ditanyakan, yang dimaksudkan itu lebih dari sama dengan 0, maka yang diarsir adalah yang positif. Sehingga diperoleh Y kurang dari sama dengan 2 atau Y lebih dari sama dengan 8. Nah, ingat tadi ya, Y itu adalah 2 pangkat X. Nah, untuk Y kurang dari sama dengan 2, maka 2 pangkat X kurang dari sama dengan 2 pangkat 1. Sehingga diperoleh X-nya kurang dari sama dengan 1. Kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 8. Kita masukkan nilai Y-nya tadi, 2 pangkat X lebih dari sama dengan 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Sehingga diperoleh X lebih dari sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah
X di mana X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 3. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Halo? Sudah paham semua ya? Ya, Pak. Oke. Kalau sudah paham semua, sekarang kita coba latihan. Ini ada 2 soal. Silakan nanti dikerjakan dan dikirimkan di WhatsApp group. Nanti setelah ini kita diskusi melalui WhatsApp group. Karena waktu Zoom hanya 40 menit, dan ini sudah tinggal beberapa menit saja. Jadi setelah ini kita akan diskusi melalui WhatsApp group untuk latihan soal ini. Oke, bisa di screenshot terlebih dahulu. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita berpindah ke WhatsApp group. Halo. Belum, Bang. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita foto bareng dulu ya. Ini sebagai dokumentasi dan juga presensi kalian. Oke, bisa diaktifkan dulu kameranya. Oke, dandan dulu. Sudah siap? Sudah siap belum? Oke. Satu, dua, tiga. 1, 2. Oke, lagi. 1, 2. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih ya. Bapak cukupkan untuk sesi kelas lewat Zoom ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjut diskusi melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan dikerjakan dan bisa live dulu.